Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bihuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasul rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali untuk saling berbagi, menguatkan iman, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di pagi ini akan kita sampaikan sebuah ayat dari Al-Quran yang mulia, yaitu di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Kita terjemahkan bebas dulu, yang mana makna dari ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang percaya akan adanya alam akhirat, alam setelah kematian ini, setelah alam warja ini, alam hisab, ya, alam akhirat. Setelah terjadi kiamat, maka kita mulai babak baru, yaitu alam akhirat. Di sana hanya ada dua, yaitu surganya atau nerakanya Allah. Wa dzakarallaha katsira, alam akhirat dan rahmat, ya, dari Allah, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung ayatnya Allah sebutkan wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Iwan Pidin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini, asbabun nuzul dari ayat ini ialah adanya perang Ahzab, ya, maka disebut juga surat Al-Ahzab, artinya persekongkolan, ya. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy bersama mereka kaum Yahudi, ya, dari berbagai suku Nadir, suku Kainuqa, terus ada Yahudi Bani Quraidah, ya. Mereka bersatu padu, bahkan ada kaum Ghofatan, ya, yang ingin merebut kembali pasarnya di Madinah, itu perdagangannya di Madinah. Mereka bersatu padu untuk menghancurkan umat Islam, mengepung kota Madinah. Waktu itu Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah dan membangun kota Madinah. Nah,
Untuk menghadapi pasukan sekutu ini, maka Rasulullah SAW membuat strategi, yaitu dengan membuat farid yang dinamakan Khandaq. Maka perang ini pun disebut perang Khandaq. Di samping namanya adalah perang Ahzab. Nah, asbab nuzul ayat ini, asbab nuzul dari ayat ini ialah tatkala Rasulullah SAW membuat farid Khandaq, ya. Para kaum muslimin, ya, kurang makanan, tenaga mereka terkuras. Kita bisa bayangkan, ya, bagaimana kerasnya tanah di Arab itu. Digali parit yang kedalamannya dan luasnya, ya, bagaimana kuda-kuda mereka, ya, tidak bisa loncat, ya, tentu kan lebar. Maka di sanalah diuji oleh Allah, ya, kaum muslimin, ya, tentang kesabaran, perjuangan. Maka Rasulullah mencontohkan turun untuk menggali parit. Bahkan Rasulullah diceritakan sampai mengganjal perutnya dengan 2 batu. Subhanallah. Jadi Rasulullah mencontohkan, memberikan contoh yang terbaik bagi kaum muslimin, yang mana mereka pada waktu itu hampir-hampir saja putus asa, ya. Dan alhamdulillah, singkat cerita, perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang-orang yang menyerang kota Madinah dari berbagai arah, berbagai suku tersebut kembali dengan tangan kosong, ya. Mereka tidak bisa masuk Madinah karena ada parit. Lalu Allah kirim angin puting beliung, ya. Mereka luluh lantak sehingga pulang dengan kegagalan, ya, kekalahan. Yang padahal pasukan mereka adalah 30.000, ya, 10.000, ya. Padahal kaum muslimin hanya 3.000, ya, berbanding 3 kali lipat lebih, ya. Subhanallah. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tentunya contoh yang terbaik itu adalah baginda Rasulullah SAW. Ini adalah sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, telah Allah siapkan, ya, dari mulai kelahirannya, ya. Beliau diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dan terus sampai tumbuh dewasanya dijaga, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan kotoran-kotoran hatinya dengan dioperasi oleh malaikat. 2 kali operasi baginda Rasulullah SAW. Itu tatkala mau Isra Mi'raj, itu dibedah, ya, dibersihkan penyakit-penyakit di dalam hatinya. Lalu tatkala masih kecil lagi bermain dengan teman-temannya, malaikat mengambilnya, Jibril mengambilnya, lalu membedah baginda Rasulullah, lalu dibersihkan. Maka terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa, ya. Maka itulah sosok baginda Rasulullah adalah contoh terbaik dari kita, umatnya. Mudah-mudahan kita bisa bercontohnya dan kita selalu berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Usikum wa nafsi bidzakrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.